tidak percaya terhadap pimpinan DPR. KIH juga menetapkan pimpinan DPR sementara versi koalisinya. Setelah tidak mendapatkan tempat untuk menggelar paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, PDIP bersama Partai Koalisi Indonesia Hebat menggelar rapat paripurna darurat di Gedung Kura-Kura II. Rapat paripurna digelar dengan agenda pembacaan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR. Rapat juga memilih sejumlah pimpinan DPR sementara versi Koalisi Indonesia Hebat. Di antaranya Ida Fauzia dari fraksi PKB, Effendi Simbolon dari fraksi PDIP, Dosi Iskandar Prasetyo fraksi Hanura, Syaifullah Tamliha fraksi P3 dan Jenderal Purnawirawan Supriyadi dari fraksi Nasdem. Akan bekerja, kami juga akan bekerja. Hari Senin kita akan rapat konsultasi mengundang fraksi-fraksi untuk sebelum proses pemilihan pada komisi-komisi, kami mengajak kepada semua fraksi dan kami ingin prinsip proporsional itu dengan cara musyawarah mufakat dan proses penempatannya secara proporsional. Setelah menggelar rapat paripurna darurat, Koalisi Indonesia Hebat berencana menggelar rapat lanjutan Senin pekan depan. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Rahka Susanto di gedung DPR. Rahka, apa langkah lanjutan dan yang akan dibahas oleh Koalisi Indonesia Hebat dalam rapat lanjutan mereka Senin depan? Ini memang rencananya akan ada rapat lanjutan pada Senin depan, namun untuk menjawab pertanyaan Anda, saya akan langsung mengajak untuk berbicara dengan Arief Wibowo, salah satu politisi PDI Perjuangan yang juga ikut hadir dalam rapat pembentukan pimpinan sementara tadi. Kalau kita melihat ini sudah dibentuk pimpinan sementara, langkah ke depan, rapat lanjutan apa lagi yang akan dilakukan oleh pimpinan sementara versi Koalisi Indonesia Hebat? Ya, jadi pimpinan sementara yang kita bentuk adalah menggantikan pimpinan yang ada, ya. Dan pimpinan sementara ini adalah persetujuan dari fraksi-fraksi yang mendukung pemerintahan Jokowi JK. Nah, karena itu tadi juga dalam rapat paripurna yang kami gelar, kita juga mendengarkan seluruh aspirasi dan kalau tadi bisa dihadiri oleh fraksi-fraksi yang lain, mestinya akan lebih baik begitu. Dan intinya adalah bahwa nanti pada hari Senin pimpinan sementara DPR akan melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi, tidak hanya 5 fraksi pendukung pemerintah Jokowi JK, tetapi juga fraksi yang lain yang selama ini tidak dalam posisi mendukung pemerintah, ya, untuk bisa melakukan rapat dalam rangka untuk menyusun alat kelengkapan dewan secara benar, ya, secara benar sesuai dengan pasal 23 ayat 3 Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014, di mana di dalamnya diatur yang sesungguhnya sudah pernah diputuskan pada rapat pengganti Bamus yang lalu, bahwa komposisi setiap alat kelengkapan dewan itu jumlahnya adalah 46 sampai dengan 56 anggota, terdiri dari tiap-tiap fraksi. Artinya 10 fraksi yang ada di DPR ini harusnya ada keterwakilan tidak saja keanggotaan tetapi juga kepemimpinannya secara proporsional. Nah, kita ingin meluruskan kembali soal itu agar DPR-nya bisa bekerja lebih baik di masa yang datang secara kritis tentu saja dan konstruktif untuk mengawal pemerintahan Jokowi JK. Oke. Hari ini Presiden Jokowi juga sempat menyebutkan upaya untuk persatuan dan kesatuan dari DPR sendiri yang nampaknya terpecah. Tapi bagaimana tanggapan Anda dengan adanya pimpinan tandingan ini? Apakah ini juga justru nanti bertentangan dengan apa yang baru saja Pak Jokowi sampaikan? Ya, saya kira tidak ada pimpinan tandingan. Kita menggantikan pimpinan yang lama, ya. Jadi pimpinannya tetap satu yang sudah dikukuhkan dalam rapat paripurna tadi. Nah, itulah pimpinan yang diusulkan oleh 5 fraksi pendukung Jokowi JK, ya. Dan itulah pimpinan yang kita akui, ya, karena kita tidak percaya pada pimpinan yang lama atas pelanggaran beberapa aturan yang ada di dalam undang-undang maupun di dalam tatip, terutama menyangkut sumpah janji jabatan, terutama terkait juga dengan kewajiban pimpinan untuk mengakomodir aspirasi, ya, dalam wujud adalah mendengarkan apa yang disampaikan oleh setiap anggota pada saat rapat-rapat di paripurna, misalnya menyangkut interupsi, menyangkut pertanyaan dan lain sebagainya. Juga pimpinan yang kita gantikan kita
kita nilai karena telah melanggar pasal 23 tatip tadi, ya, bahwa apa yang sudah diputuskan tentang komposisi keanggotaan di setiap alat kelengkapan dewan yang terdiri dari tiap-tiap fraksi yang maknanya 10 fraksi itu diabaikan. Nah, karena itu kita mengganti pimpinan yang ada. Siapa yang mengganti? Kamilah yang menginisiatifi dari 5 fraksi pendukung pemerintah Jokowi JK. Nah, pada Senin yang akan datang kita harapkan semua fraksi bisa hadir, tidak hanya kami, karena kita juga berpikir tentang komposisi kepemimpinan setiap alat kelengkapan dewan itu secara proporsional dan adil berbasis pemilu. Saya ingin tegaskan, pemilu kita ini sistemnya proporsional. Karena itu, ya, aturan di dalam penyusunan kepemimpinan dan keanggotaan di dewan juga harus proporsional dan adil. Begitu, bukan majoritarian, bukan the winner take all, tidak bisa begitu, ya. Bagaimana komentar Anda dengan Pak Jokowi tadi yang mengharapkan adanya persatuan di dalam tubuh DPR? Bukankah langkah ini justru malah terlihat adanya citra terpecahnya DPR? Ya, saya kira realitas objektifnya, realitas politiknya memang begitu. Dan kami pun ingin DPR ini tetap utuh satu, begitu. Ya, karena itu langkah yang harus ditempuh adalah menjalankan apa yang disebut dengan politik musyawarah mufakat itu sampai ada satu keputusan bersama yang bisa dipahami bersama, diterima bersama dan dijalankan secara bersama-sama, bukan pihak sana yang menjalankan kita yang menolak atau kita yang menjalankan pihak sana yang menolak, begitu. Jadi kembali kepada semangat kebersamaan,